Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah, kali ini aku mau share kegiatan aku di dapur ya teman-teman. Ini tuh aku lagi masak-masak di dapur. Sebenarnya di sini aku tuh lagi nggak enak badan, tapi nggak enak badannya itu bukan karena sakit ya, tapi karena lagi capek teman-teman. Karena kan seharian kemarin aku tuh pergi ini ya ke Pekanbaru gitu ya, dari pagi kan udah sibuk banget ya teman-teman, belanja, terus pulang belanja ke Pekanbaru, terus pulangnya udah sore, sampai di rumah itu masak food prep sampai malam gitu ya. Jadi tadi pagi aku nggak ada bikin video sama sekali gitu ya teman-teman, karena memang aku capek banget, terus aku juga lagi ngelarin editan aku. Nah ini baru di setelah zuhur ya teman-teman, ini aku mau masak. Di sini aku tuh pengen masaknya tuh serba satset aja ya, dan di sini tuh aku memang masaknya juga menunya nggak yang aneh-aneh. Terus juga aku tuh nggak terlalu banyak banget kegiatan ya, tapi tetap ya teman-teman, di sini aku bakalan tetap bersemangat dalam voice overnya agar kalian yang dengar video aku tuh juga bersemangat. Karena aku tuh pengen banget istirahat teman-teman. Istirahatnya itu kayak rebahan sih, nggak yang harus tidur gitu. Yang penting aku tuh istirahat, karena memang ini tuh anak-anak teman-teman baru tidur gitu ya, dan aku tuh masak gitu kan. Nanti setelah masak rencananya aku pengen ikutan tidur kalau misalnya anak-anak tuh belum bangun gitu ya. Kadang seperti itulah ya teman-teman, kalau misalnya pas lagi capek, aku juga nggak maksain diri kok buat bikin video gitu ya. Jadi jangan kalian pikir aku tuh memaksakan aku ngonten, enggak ya teman-teman. Kalau misalnya memang aku ngerasa aku capek, aku lelah gitu ya, aku pasti bakal istirahat kok. Dan aku juga mau ngucapin makasih banget buat teman-teman semua yang udah sering ngingetin aku buat istirahat gitu. Terus juga jangan terlalu capek-capek, masya Allah, makasih ya teman-teman perhatian kalian. Terus juga kalau komen-komen teman-teman tuh ya banyak banget yang ngedoain aku, semoga aku tuh sehat gitu ya. Terus juga semoga selalu semangat gitu katanya, masya Allah. Udah, kalian doakan aja lah ya teman-teman, terus supaya aku tuh bisa selalu konsisten untuk menemani hari-harinya teman-teman. Aku tuh ngerasa ya teman-teman, aku tuh sampai sekarang ini tuh bener-bener masih berusaha terus gitu ya buat konsisten. Kemarin tuh juga sempat ada yang komen katanya itu kayaknya aku adalah YouTuber yang paling konsisten gitu ya, bahkan kayak nggak ada waktu hari liburnya gitu ya, setiap hari upload dan selalu rutin 2 video. Nah kenapa aku tuh selalu rutin upload 2 video, dan bahkan bisa dibilang aku tuh nggak ada liburnya ya, kecuali lebaran kemarin. Nah itu kenapa aku bikin videonya itu cuma ada yang hari libur aku kayaknya sehari gitu ya, atau nggak ada ya, mungkin nggak ada sih aku liburnya, cuman aku uploadnya sehari sekali karena waktu itu view lagi anjlok gitu ya, karena memang kan lebaran gitu kan, jadi viewnya sepi, makanya aku uploadnya sehari sekali gitu. Tapi setelah itu teman-teman, aku nggak pernah lagi bolong-bolong uploadnya gitu ya, maksudnya bolong-bolong itu bolong sekali sehari doang, itu nggak pernah ya, selalu upload sehari 2 kali. Karena memang teman-teman, kalau misalnya aku upload sehari sekali gitu ya, kecil kemungkinannya aku bakalan gajian gitu. Makanya aku selalu upload sehari itu 2 kali, biar aku tuh bisa gajian gitu teman-teman. Dan juga sekarang ini kan gajinya itu juga lumayan ini ya teman-teman, lumayan susah lah didapat gitu ya, kayak gajian pas-pasan, kadang itu udah seneng banget gitu. Yang penting tuh setiap bulan tuh udah bisa gajian. Oh ya teman-teman, di sini kita balik dulu ke videonya. Hari ini itu aku juga bikin log buat anak-anak ya. Itu tadi sebenarnya tahunya pengen aku goreng teman-teman, tapi aku lupa gitu ya. Udah aku cemplungin bawangnya duluan, baru deh aku masukin tahunya gitu ya. Jadi aku tahunya aku goreng sebentar doang. Terus itu aku masukin sosis dan aku kasih air ya, biar tahu sama sosisnya itu sama matangnya. Ini aku mau bikin buat anak-anak temen-temen. Terus nanti aku bakalan kasih kecap dan juga aku kasih penyedap sama garam gitu ya. Udah sih begitu aja menunya anak-anak teman-teman, itu juga udah enak ya, anak-anak tuh lah banget makannya kalau ada yang berbau sosis gitu. Nah ini aku sengaja bikin agak banyak kan ya sosisnya, jadi nanti kalau anak-anak bangun aku mau ngasih makan gitu ya. Terus nanti kalau misalnya lauknya cukup sekalian buat malam, kalau nggak nanti malam ya udah aku gorengin ayam aja gitu. Hari ini tuh aku tuh bener-bener kayak ngerasa badan itu lelah banget gitu ya. Karena kalau misalnya udah pergi-pergi tuh temen-temen, badan itu emang lelah gitu ya. Aku tuh nggak ngerasa yang sakit apa gimana gitu ya, hanya saja lelah dan pengen istirahat. Padahal sebenarnya kalau pergi-pergi pun nggak ngapa-ngapain ya, cuman di atas motor doang gitu ya. Tapi entah kenapa capeknya tuh lebih capek daripada ngerjain kerjaan rumah.
Tapi secapek-capeknya teman-teman, alhamdulillah aku tuh bahagia banget, aku tuh seneng banget gitu ya. Akhirnya gitu ya teman-teman, kemarin aku juga bisa akhirnya kebeli kursi teras. Buat teman-teman yang belum nonton video aku yang kemarin yang jalan-jalan ke Serba 35.000, terus juga aku beliin anak-anak baju, terus juga aku beli kursi teras yang baru dari pendapatan aku gitu ya. Boleh kalian cek video aku yang sebelum video ini ya teman-teman. Kursi teras itu beneran deh teman-teman, aku tuh kayak apa ya, kayak udah suka itu dari pertama ngeliat gitu ya. Kalau misalnya dipikir-pikir mungkin lebih kokoh gitu ya, yang misalnya dia itu yang nggak dilipat, jadi yang langsung gitu aja teman-teman. Kalau kursi teras yang aku beli ini kan dilipat gitu ya, tapi nggak tahu kenapa pokoknya aku tuh udah suka banget dan aku kayak nggak mau ngeganti pilihan aku ke yang lain gitu ya. Karena mungkin gitu ya teman-teman, mana yang pandangan pertama itu kayak bener-bener yang paling pas lah gitu ya. Dan itu tuh kemarin bawanya Masya Allah bener-bener susah payah ya. Sebenarnya teman-teman, aku tuh mampir ke toko itu tuh nggak sekalian pengen beli kursinya gitu ya. Aku tuh cuma pengen foto, terus nanti bakalan aku kirim ke Pak suami gitu ya. Jadi malam gitu ya teman-teman, Pak suami yang bakalan jemput sendiri gitu. Karena memang itu lumayan jauh teman-teman dari rumah gitu ya, sekitar 20 kilo lah teman-teman dari rumah gitu ya. Makanya aku tuh minta tolong sama Pak suami. Tapi ternyata teman-teman pas kami di sana gitu nanya-nanya gitu ya, tante aku tuh nanya memangnya aku mau beli berapa gitu ya teman-teman. Dia nanya gitu sama aku kan. Aku bilang beli kursinya cuma 2 sih, sama mejanya 1 gitu. Terus dia bilang ya udah kita bawa aja sekalian katanya gitu. Aku nggak yakin bisa teman-teman bawanya gitu ya, karena memang barang kami itu banyak teman-teman. Banyaknya itu sih bukan karena berat ya, banyak besar gitu ya. Kayak mobil-mobil anak tanteku itu aja 2, dan itu mobil yang gede-gede. Terus belum lagi yang lain-lain gitu kan, ada kayak tas segala macem gitu. Cuman kata tante udah bisa kok itu katanya kan. Untung aja sih teman-teman, untuk si motornya tante itu kan motornya dia itu Vario ya teman-teman, dan itu kursinya kan panjang gitu ya. Jadi tuh bisa teman-teman maksudnya jok kursinya kan panjang gitu ya. Jadi kursi yang aku beli 2 tadi itu bisa taruh di tengah, terus mejanya taruh di depan gitu teman-teman. Dan ternyata setelah dicoba itu bisa dong gitu ya. Jadi sebelum aku bayar kursinya, aku cobain dulu taruh di motor gitu ya. Kalau misalnya bisa dibawa, aku bawa. Kalau misalnya nggak bisa ya udah biar Pak suami. Dan ternyata bisa, dan ya nggak susah juga sih bawa motornya gitu. Alhasil aku langsung bayar kursinya teman-teman. Masya Allah ya, akhirnya kebeli juga kursinya. Sepanjang jalan aku tuh ngerasa seneng banget teman-teman, akhirnya gitu ya, kursi yang udah lama aku idam-idamkan akhirnya kebeli juga gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngebelinya itu teman-teman pakai uang yang benar-benar kita tabung-tabungin gitu ya, kita ngusahain banget buat ke situ. Dan itu setelah kita dapat tuh kayak ada kepuasan tersendiri ya. Makanya aku seneng banget kalau mau beli apa-apa itu nabung dulu gitu ya, biar lebih berasa gitu teman-teman, excitednya ketika kita mendapatkannya. Nah teman-teman, ini tuh menunya yang aku masak hari ini. Ada ayam, terus juga itu ada tahunya juga ya. Pokoknya masaknya tuh yang simple banget sih. Yang penting ini tuh ada lauknya gitu ya, ada yang bisa dimakan, biar nggak beli-beli gitu. Jadi biar nanti siapa yang lapar tuh udah enak gitu ya. Nah ini dia menunya. Biasanya teman-teman aku tuh lumayan rajin buat ngulek gitu ya. Tapi tadi tuh ya udah seperti biasa, kayak aku chopper aja biar cepet ya teman-teman. Itu selain tahu sama ayam itu juga ada kentang ya, karena kentangnya itu sisa sedikit. Ada 2 biji ya teman-teman, sisaan belanja berapa minggu yang lewat gitu ya. Jadi itu masih bagus banget kentangnya. Jadi tadi aku masak aja, takutnya besok kalau dibiarin lama-lama malah busuk gitu. Makanya udah sekalian aja aku masak. Ini tuh buat menu makan ini ya teman-teman, makan malam sampai besok gitu ya. Aku sengaja masaknya lebih di awal sih ini teman-teman, biar lebih santai aja nanti sampai sore gitu ya, nggak terlalu banyak banget kerjaan. Terus juga masaknya ini aku juga nggak butuh waktu yang lama teman-teman. Jadi setelah selesai masak ini anak-anak tuh masih tidur, dan aku tuh lanjut buat ikutan tidur gitu ya, sampai anak-anak juga kebangun di sore hari. Biasanya anak-anak itu bangun itu sekitar jam 3-an gitu ya teman-teman. Dan ini kan masih kayak habis zuhur gitulah, sekitar jam 1-an gitu ya pas aku masak ini tuh.
Nah teman-teman, alhamdulillah masakannya udah selesai. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah di sini aku lanjut ya teman-teman buat ngelap-ngelap di area meja kompor dan sekitarannya pastinya. Ini aku lap-lapin, pokoknya ini tuh kerjaan wajib banget ya teman-teman, nggak boleh di skip. Karena kalau misalnya kita udah membiasakan diri untuk bersih-bersih setelah masak, ketika kita nggak bersih-bersih itu pasti bakalan ngerasa ada yang kurang. Jadi memang masak bersih-bersih setelah masak itu menurut aku kerjaan yang wajib banget untuk dilakukan. Terus kita tuh harus disiplin dan konsisten melakukannya gitu ya, agar apa? Agar kita itu terbiasa. Oke, setelah aku selesai masak-masak dan meja kompornya juga udah aku lapin teman-teman, di sini aku mau lanjut langsung buat nyuci piring juga biar lebih tenang gitu ya. Nanti pas bangun tidur gitu ya, buka mata, dapur udah bersih, jadinya enak gitu ya, bisa nyantai-nyantai. Karena kalau misalnya anak-anak itu udah bangun teman-teman gitu ya, biasanya aku tuh suka lanjutin tidur aja sih kadang gitu ya teman-teman. Aku suka lanjutin tidur gitu ya, misalnya nanti jam 4 gitu ya baru aku bangun, sholat, dan biasanya leha-leha lagi gitu ya karena saya kerjanya udah selesai. Tapi kalau misalnya aku tuh memang masaknya sore, biasanya aku masaknya itu setelah habis asar sih teman-teman. Keseringannya gitu ya habis asar gitu ya, setelah masak langsung deh mandi sore, dan ya biasanya udah ketemu maghrib gitu. Tapi kalau ini memang agak lebih awal masaknya karena memang badan tuh lagi capek dan pengen istirahat. Kalian lagi pada apa teman-teman pas lagi nonton video aku? Ada nggak nih yang sama dengan aku kegiatannya teman-teman, lagi masak-masak gitu ya, lagi lagi beberes di dapur gitu ya, atau mungkin kalian tuh udah leha-leha nih. Masya Allah ya, semoga lah teman-teman kalian yang nonton video aku ini tuh seneng sama video aku gitu ya. Terus juga yang tadinya mager-mager bisa semangat setelah nonton video aku ini, amin. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? Nah teman-teman, ini tuh wajan yang kemarin itu aku dibeliin gitu ya. Masya Allah, cantik banget ya wajannya ini. Ini tuh beneran deh salah satu yang sering banget aku selawatin teman-teman. Aku tuh seneng banget gitu ya punya wajan ini tuh. Masya Allah, dia tuh cantik, warna pink, terus tangkainya tuh kayu, estetik banget deh pokoknya. Ada yang mau samaan nggak teman-teman perintilan-perintilan yang ada di rumah? Nanti kalian komen aja ya biar aku kasih linknya, karena kadang tuh suka lupa juga sih nyematinnya di description box. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Mohon maaf ya videonya nggak terlalu panjang, terus juga videonya nggak terlalu banyak kegiatannya. Semoga kalian tetap enjoy. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.